Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami berjudul aplikasi mobile untuk pemantauan denyut jantung jarak jauh berbasis IoT. Adapun anggota kelompok 1 yakni Aldi Rahmat Akbar dengan NIM akhir 001, Deva Cantika dengan NIM akhir 002, Adinda Ayu Mukti Maulidiah dengan NIM akhir 003, dan Ari Maulana Al-Hakim dengan NIM akhir 005. Hal-hal yang akan kami bahas diantaranya adalah latar belakang, kajian teori, fungsi dan cara penggunaan, metode, hasil dan diskusi, serta penutup. Penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia menurut WHO yang dilansir oleh BRIN pada tahun 2024. Angkanya lebih dari 17 juta jiwa per tahun. Sedangkan di Indonesia mencapai 651.481 kematian yang didominasi oleh stroke dan jantung koroner. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemantauan denyut jantung secara rutin sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan komplikasi serius. Metode konvensional melalui pemeriksaan manual di fasilitas kesehatan memiliki keterbatasan karena bergantung pada jadwal kunjungan pasien sehingga rawan keterlambatan deteksi. Perkembangan Internet of Things atau IoT menawarkan solusi inovatif melalui integrasi sensor dan microcontroller untuk memantau denyut jantung secara real-time. Sistem ini memungkinkan pasien melakukan pemantauan mandiri sekaligus untuk memudahkan tenaga medis dalam memonitor pasien jarak jauh. Dengan demikian, teknologi berbasis IoT berpotensi untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan dan pengembangan telemedis di masa depan. Adapun kajian teori, Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan untuk bertukar data dengan sistem lain melalui internet. Dalam konteks medis, IoT memfasilitasi pemantauan pasien secara terus-menerus tanpa intervensi manual oleh manusia. Selanjutnya ada ISP32. ISP32 sendiri adalah microcontroller murah dan kuat dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Ini menjadikannya sangat cocok untuk proyek IoT. ISP32 juga dapat digunakan sebagai web server untuk menampilkan data secara lokal melalui browser. Selanjutnya ada sensor kesehatan, di mana kami menggunakan pulse sensor digunakan untuk mengukur detak jantung pasien berdasarkan sinyal denyut nadi dari jari. Kemudian ada sensor suhu seperti LM35 atau DS18B20 yang berfungsi untuk memantau suhu tubuh. Selanjutnya ada web service. ISP32 dapat diatur sebagai web server lokal yang menyajikan halaman HTML berisi data dari sensor. Halaman ini dapat diakses oleh smartphone atau laptop yang terhubung ke jaringan Wi-Fi ISP32. Fungsi dari proyek yang kami buat adalah memantau detak jantung, suhu tubuh pasien, suhu dan kelembapan ruangan secara real time. Yang kedua adalah menampilkan data langsung pada web browser melalui Wi-Fi. Yang ketiga, memungkinkan pemantauan pasien tanpa menyentuh atau mengoperasikan alat secara fisik. Selanjutnya adalah terkait alat dan bahan yang digunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama adalah ISP2, yang dimana itu pastinya sebagai otak jalannya program atau jalannya alat ini. Yang kedua adalah Max 30-100 yang dimana berfungsi sebagai pulse oximeter sensor yang digunakan untuk mengukur detak jantung dan sebagainya. Selanjutnya adalah DSP18B20 yang digunakan untuk temperatur suhu sensor, dan di sini juga ada DHT11 untuk humidity dan temperatur sensor di lingkungan. Nah, dua sensor lainnya ini berfungsi sebagai sensor tambahan saja yang dimana yang digunakan dalam proyek kali ini. Namun sensor utamanya yakni adalah di Max 30-100. Selanjutnya adalah resistor 4,7 ribu. Selanjutnya adalah kabel jumper male to male, kemudian breadboard yang digunakan untuk papan dari rangkaian ini sendiri. Selanjutnya adalah USB micro yang digunakan untuk menghubungkan atau untuk mengupload program dari komputer ke ISP32,
Kemudian adalah laptop itu sendiri yang connect ke WiFi digunakan untuk monitoring hasil dari perekaman rangkaian atau alat yang telah dibuat. Kemudian adalah timah dan solder yang digunakan untuk menyambungkan pin-pin ke perangkat itu sendiri seperti ISP32. Selanjutnya adalah software Arduino dan ESP32 web server, yang mana digunakan untuk pastinya untuk melakukan pemrograman dan juga untuk menampilkan hasil dari perangkat yang telah. Selanjutnya adalah skema rangkaian, yang dimana skema rangkaian pada gambar tersebut menunjukkan adalah integrasi beberapa sensor dengan sebuah microcontroller, yakni ESP32 sebagai pusat pengendali sistem. Nah, ESP32 ini dipilih karena memiliki kemampuan yang pemrosesan yang cukup tinggi serta dukungan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth sehingga memudahkan untuk pengolahan dan pengiriman data sensor ke platform IoT secara real time. Kemudian pada rangkaian ini juga digunakan 3 sensor utama. Yang pertama yakni DS18B20, DAT11 dan MAX30100. Yang dimana sensor DS18B20 ini digunakan untuk mengukur suhu lingkungan secara digital dengan protokol komunikasi yakni one wire yang membutuhkan resistor 4,7 yang digunakan untuk kestabilan sinyal. Selanjutnya adalah sensor MAX30100 digunakan untuk mengukur denyut jantung atau heart rate, kadar oksigen dalam darah, yakni SpO02 juga, dengan memanfaatkan metode PPG, yakni fotoplethysmography. Nah, modul ini bekerja melalui komunikasi I2C, yang dimana pin SDA ini dihubungkan ke pin 21 di ISP dan pin SCL dihubungkan ke pin 22 pada ISP32. Nah, pada modul MAX ini juga membutuhkan satu daya sebesar 33 volt serta jalur ground yang terhubung ke ISP. Selanjutnya adalah kita juga menggunakan sensor DHT11 ya, untuk mengukur suhu dan kelembaban udara lingkungan. Nah, sensor ini memiliki 3 pin utama, yakni VCC yang dihubungkan ke 3,3 volt ISP32 dan ground. Dari sensor ini ke ground yang ada di ISP32. Serta satu pin data yang dihubungkan ke pin dari ISP32 ini untuk mengirimkan data digital ke microcontroller. Itu. Selanjutnya adalah cara penggunaan, yang dimana ada 3 step. Yang pertama, inisialisasi sistem. Langkah pertama dilakukan dengan menghubungkan semua sensor ke ISP32 sesuai konfigurasi pin yang telah ditetapkan pada skema rangkaian. Kemudian menghubungkan ISP32 ke perangkat, yaitu laptop, dengan kabel micro USB. ISP ini akan otomatis terhubung ke Wi-Fi. Kemudian mencatat alamat IP yang muncul di serial monitor. Yang kedua adalah cara penggunaan sensor. Yang pertama ada MAX30100 yang dilakukan dengan cara ditempelkan pada ujung jari menutupi LED merah untuk membaca detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Yang kedua ada sensor DS18B20 yang dilakukan dengan cara menggenggam sensor tersebut untuk mengukur suhu tubuh. Yang terakhir ada sensor DHT11. Sensor ini dibiarkan di udara terbuka untuk monitoring suhu dan kelembapan lingkungan. Yang ketiga yaitu cara mengakses data secara real time. Langkah pertama dilakukan dengan cara membuka browser di perangkat, bisa laptop ataupun smartphone yang terhubung dengan Wi-Fi yang sama. Yang kedua, mengetik alamat IP ISP32 yang sudah dicatat sebelumnya pada address bar. Kemudian, dashboard web akan menampilkan informasi mengenai detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh pasien, suhu dan kelembapan lingkungan. Selanjutnya adalah untuk metode pembuatannya sendiri.
pasti dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah literatur review dan perencanaan. Nah, tahap awal ini dimulai dengan melakukan kajian literatur untuk memahami konsep dasar dari Internet of Things itu sendiri, kemudian karakteristik sensor yang digunakan, kemudian pemanfaatan microcontroller seperti ESP32, ini yang digunakan juga sebagai pusat kendali. Nah, kajian ini juga mencakup studi terhadap beberapa metode komunikasi data sehingga waktu kita memprogram tidak terjadi kesalahan dan sehingga tidak bisa data yang dikirim dari sensor tidak bisa dibaca. Nah, serta standar penggunaan resistor agar sistem dapat bekerja secara optimal. Nah, hasil literatur ini digunakan untuk menyusun perencanaan desain sistem termasuk diagram rangkaian, pemilihan pin pada ESP32, kemudian serta alur kerja aplikasi monitoring. Selanjutnya adalah tahap desain prototipe alat dan aplikasi. Nah, tahap ini melibatkan perencanaan skema rangkaian antara ESP32 dengan sensor-sensor yang digunakan, di mana desain ini dibuat dengan software pendukung seperti Proteus untuk memastikan setiap komponen terhubung dengan benar. Selain perangkat keras ini juga dilakukan juga perencanaan perangkat lunak berupa kode program berbasis Arduino IDE, di mana program ini mencakup inisialisasi library yang masing-masing sensor, kemudian pengolahan data, serta komunikasi data melalui Wi-Fi untuk menampilkan hasil pengukuran pada platform IoT, yakni di Arduino Core atau di web server ESP32-nya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, setelah desain prototipe disusun, tahap berikutnya adalah implementasi nyata berupa perakitan hardware, mulai dari sensor yang dihubungkan ke ESP32 dengan tambahan resistor, kemudian disambungkan melalui pin-pin yang ada pada ESP32. Setelah hardware selesai, program yang telah ditulis kemudian diunggah ke dalam ESP32, yang dimana pada tahap ini memastikan sensor mampu memberikan data sesuai parameter masing-masing. Selanjutnya adalah ini tahap evaluasi, yakni dilakukan dengan cara menguji kinerja sistem dalam kondisi nyata, yakni kita langsung mencoba dan melihat keakuratan pengukuran yang kemudian hasil pembacaan denyutnya jantung ini atau mungkin oksigen pada darah dari Max 30-100 ini yang akan dievaluasi dengan memberikan hasilnya terhadap perangkat seperti jam tangan kesehatan sekarang yang sudah bisa mengukur heart rate dan sebagainya. Selain itu, evaluasi juga mencakup kestabilan komunikasi data antara ESP32 dengan platform IoT ataupun dengan sensor juga. Kemudian termasuk kecepatan pengiriman data serta konsistensi hasil pengukuran dalam periode tertentu. Nah, seperti itu untuk metode pembuatannya. Next, terdapat hasil dan diskusi. Pada proyek kami sendiri, untuk hasilnya, terdapat keberhasilan, yaitu sistem berhasil menampilkan semua parameter fisiologis dan lingkungan secara real-time. Dengan fokus pemantauan proyek ini, yaitu denyut jantung atau heart rate sebagai variabel utamanya. Sistem ini terbukti efektif untuk mendukung pemantauan jarak jauh atau remote monitoring dengan sinkronisasi data yang terpercaya. Namun, pada proyek kami juga terdapat tantangan. Pada proyek ini, aplikasi yang dihasilkan masih berupa website, bukan aplikasi mobile native, karena kendala di biaya integrasi. Namun, fungsinya masih tetap setara dengan rancangan aplikasi mobile. Melalui proyek ini juga terdapat peluang pengembangan untuk membuatnya jadi lebih baik menjadi aplikasi mobile yang dapat dilakukan melalui Progressive Web App atau PWA, WebView, ataupun juga Flutter. Selanjutnya untuk pembahasan kodenya, di sini kami pecah menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama itu pada tahap awal pengembangan, di mana sistem membutuhkan sejumlah library esensial untuk menjalankan fungsi utama. Library wifi.h digunakan untuk koneksi nirkabel, sedangkan webserver.h berfungsi membangun server web sederhana. Untuk akuisisi data sensor, digunakan Max 30-100 pulse oximeter.h dalam pemantauan denyut jantung dan kadar SpO2. Dalam temperatur.h untuk membaca suhu tubuh melalui sensor DS18B20, serta DHT.h untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan dengan sensor DHT11.
Setiap sensor terhubung melalui pin yang telah ditentukan, seperti DHT11 pada GPIO 19 dan DS18B20 pada GPIO 5, sehingga memastikan koneksi hardware yang tepat. Selain itu, konstanta sistem reporting period MS ditetapkan sebesar 1 detik untuk mengatur frekuensi pembacaan data, sehingga kinerja prosesor tetap optimal tanpa mengurangi kebutuhan pemantauan secara real-time. Selanjutnya, untuk pada bagian code ini, di tahap ini variabel global seperti temperatur, humidity, BPM, SPO2, dan body temperature didefinisikan untuk menyimpan data sensor terbaru. Nilai awal diberikan berupa none atau 0 sebagai penanda bahwa data belum valid. Objek sensor juga diinisialisasi, misalnya DHT untuk DHT11, pulse oximeter untuk max 30-100 atau max 30-102, dan Dallas temperatur untuk DS18B20, sehingga perangkat siap melakukan pembacaan data. Selain itu, kredensial Wi-Fi berupa SSID dan password ditetapkan untuk koneksi jaringan. Sementara objek web server pada port 80 dipersiapkan agar data sensor dapat divisualisasikan melalui server web. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterbacaan code, dideklarasikan beberapa fungsi utama, antara lain send HTML yang digunakan untuk menghasilkan halaman web dinamis, handle on connect untuk menangani permintaan pada root, dan handle not found untuk menampilkan pesan error 404. Selain itu, terdapat fungsi callback on bit detected yang secara otomatis terpanggil saat sensor max 30-100 mendeteksi denyut jantung. Fungsi ini mencetak pesan ke serial monitor sebagai bentuk verifikasi real-time, sehingga memudahkan proses pengujian dan debugging pada sistem pemantauan. Selanjutnya, fungsi setup. Fungsi setup diawali dengan inisialisasi komunikasi serial pada baud rate 115.200 untuk kebutuhan debugging. Setelah itu, sensor-sensor diaktifkan secara berurutan, yaitu DHT11 untuk lingkungan, DS18B20 untuk suhu tubuh, dan max 30-100 untuk denyut jantung serta SPO2. Disertai pengecekan agar sistem tetap andal. Selanjutnya, dilakukan percobaan koneksi Wi-Fi hingga 20 kali, dan jika berhasil, alamat IP lokal akan ditampilkan. Bagian akhir dari fungsi ini adalah pengaturan server web yang menangani rute utama maupun error, sehingga data sensor dapat diakses melalui browser. Dengan cara ini, sistem mendukung fitur remote monitoring yang relevan untuk aplikasi telemedicine. Selanjutnya, fungsi loop. Fungsi ini dijalankan secara terus-menerus dengan prioritas utama pada box.update untuk membaca denyut jantung yang sangat sensitif terhadap waktu. Setelah itu, sistem menangani klien dari server web. Pembacaan sensor lain yaitu DHT11 dan DS18B20 dilakukan setiap 1 detik dengan mekanisme error handling menggunakan none untuk menandai data yang tidak valid. Semua data yang diperoleh kemudian dicetak ke serial monitor sebagai log, sehingga dapat diverifikasi secara real-time dan mendukung sinkronisasi data. Hal ini penting untuk memastikan keandalan dalam aplikasi remote health monitoring. Selanjutnya untuk bagian terakhir, yaitu fungsi handle on connect, di mana fungsi ini memberikan respon HTTP 200 dengan halaman HTML yang dihasilkan oleh send HTML, di mana data sensor terbaru ditampilkan dalam format yang responsif dan otomatis diperbarui setiap 5 detik. Jika terjadi kesalahan akses, fungsi handle not found akan menanganinya. Sementara itu, send HTML menyusun antarmuka web sederhana dengan tambahan CSS agar tampilan lebih user-friendly. Dengan pendekatan ini, data dapat diakses melalui perangkat seperti laptop maupun smartphone, sehingga mendukung konsep telemedicine dengan visualisasi parameter fisiologis dan lingkungan secara real-time dan andal. Pada uji coba penggunaan alat di sini dilakukan dengan cara menempelkan jari pada sensor max 30-100 yang ditempel sampai menutupi LED merah. Hal ini digunakan untuk
mendeteksi informasi mengenai detak jantung atau heart rate, serta kadar oksigen yang terdapat dalam darah. Kemudian untuk tangan yang satunya digunakan untuk menggenggam sensor DS18B20 yang digunakan untuk mencari informasi mengenai suhu tubuh pasien. Untuk memantau hasilnya dapat dilihat pada perangkat yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sama dengan si ESP32, bisa melalui smartphone ataupun juga melalui laptop, dengan cara membuka browser dan mengisi alamat IP yang sebelumnya sudah dicatat yang tertera pada serial monitor, kemudian diinputkan pada address bar. Browser akan menampilkan halaman web yang berfungsi sebagai dashboard pemantauan. Halaman ini nantinya akan menampilkan data terkait detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh pasien, suhu lingkungan, serta kelembapan lingkungan secara real-time. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan denyut jantung berbasis Internet of Things menggunakan microcontroller ESP32 dengan sensor yang telah digunakan dapat diimplementasikan dengan baik. Prototipe ini mampu membaca dan menampilkan data fisiologis secara real-time melalui platform web yang dapat diakses menggunakan laptop maupun smartphone. Sistem ini dapat mendukung pemantauan kesehatan jarak jauh, khususnya dalam deteksi dini penyakit kardiovaskular dengan cara yang lebih praktis dan efisien dibandingkan metode konvensional. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa sinkronasi data yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga sistem ini berpotensi besar untuk diaplikasikan dalam bidang telemedicine sebagai upaya preventif terhadap penyakit kardiovaskular. Pengembangan sistem pemantauan denyut jantung berbasis IoT ini masih dapat ditingkatkan pada tahap selanjutnya. Salah satu saran utama adalah mengembangkan sistem menjadi aplikasi mobile berbasis native atau cross-platform agar lebih mudah diakses pengguna tanpa bergantung pada browser. Selain itu, penggunaan sensor medis dengan akurasi yang lebih tinggi sangat dianjurkan untuk meningkatkan keandalan hasil pengukuran sehingga dapat dibandingkan langsung dengan standar medis. Sehingga juga integrasi dengan layanan cloud juga penting dilakukan agar data pemantauan dapat tersimpan secara historis dan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan diakses oleh tenaga medis untuk mendukung diagnosis maupun pemantauan pasien secara berkelanjutan. Dari segi aspek keamanan data pula, perlu diperhatikan melalui penerapan enkripsi dan autentifikasi agar kerahasiaan informasi pasien tetap terjaga. Yang terakhir adalah penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan untuk melibatkan lebih banyak responden dan kondisi kesehatan yang beragam sehingga sistem dapat diuji keandalannya dalam skenario yang nyata, sekaligus memperkuat potensi penerapannya dalam layanan telemedicine di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.